Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Vega DMC Racing ya cuy. Nah, sebelum melanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat selalu, inti nama dalam keadaan baik-baik saja ya cuy. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ataupun di video kali ini saya akan coba untuk bahas ataupun review blockhead XGP Racing buat motor Yamaha Jupiter Jet ataupun Yamaha Vega Air New, bisa gitu, buat spek 130 cc ya cuy. Nah, intinya yang baru bergabung di channel YouTube Vega DMC Racing, jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing ya cuy. Oke, kita langsung saja dibahas untuk head dari XGP ini ya cuy. Nah, untuk headnya ini dia udah ada di depan saya. Ini buat motor Jupiter Jet. Untuk ukuran klepnya sendiri ini 28/24 ya cuy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dibahas seputar kepresisiannya seperti apa ya cuy untuk head XGP Racing ini ya cuy. Ini saya beli yang kopongan ya cuy, ataupun yang head doang sama klep, bukan yang set. Kan ada dua tipe, ada yang full isi sama ada yang head klep doang gitu cuy. Dan ini yang saya ada ini di depan saya ini yang head sama klep doang ya cuy, jadi bukan set full isian ya cuy. Oke, seperti ini untuk kardusnya. Nah, buat kalian juga yang ingin membeli head XGP Racing ini buat motor Yamaha Jupiter Jet ataupun Yamaha Vega Air New, untuk link pembeliannya saya sudah sematkan di deskripsi bawah video ini ya bosku. Langsung saja digaskan. Sebelum tak beli kalian, saya akan coba untuk membahas spesifikasi dari head XGP Racing ini ya cuy, biar tidak salah gitu ya coy. Oke, kita langsung saja coba untuk dibuka ataupun unboxing ya coy. Nah, dalamnya seperti ini sudah dibungkus menggunakan plastik supaya lebih aman ya cuy. Nah, untuk headnya seperti ini Jospar buat motor Jupiter Jet ataupun Yamaha Vega Air New ya cuy. Oke, kita singkirkan dulu untuk kardusnya. Kita coba akan bahas untuk di bagian headnya dari XGP Racing ini ya cuy. Oke, kita langsung saja di unboxing ataupun dibuka. Oke cuy, kita langsung saja untuk membuka dari head XGP Racing ini ya cuy. Nah, mungkin seperti ini dia untuk head Jupiter Jet dari XGP Racing ya cuy, seperti ini untuk detailnya. Dan untuk segi finishing ini lumayan oke juga ya cuy. Dari bahan ini menurut saya pribadi lumayan cukup padat untuk bahannya ini ya cuy. Nah, sebelah sini ada tulisan XGP Racing ya cuy. Nah, kita coba untuk review untuk bagian klep. Nah, untuk klep ini bukan mentah, sudah dipotong. Untuk bagian klep ini kayaknya untuk bahannya sendiri ini karbon ya cuy. Untuk bahan klep kayaknya si karbon. Untuk bahan klep karbon. Dan untuk batang klep ini batang 4,5 ya cuy. Untuk batang klep ini batang 4,5, bukan 5 mili ya cuy untuk batang klep. Dan sudah dipotong juga, sudah presisi kayaknya dari pihak XGP Racingnya ya cuy. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bagian head. Dan untuk head ini masih mentah ya cuy. Nah, untuk head ini masih mentah.
Jadi untuk lubang porting in sama X ini bisa menyesuaikan selera masing-masing ya cuy. Jadi masih mentah harus di porting ulang lagi ya cuy. Jadi bukan yang tipe porting CNC ya cuy ini. Untuk head masih mentah seperti ini. Jadi untuk untuk lubang porting masih mentah dan bisa menyesuaikan selera masing-masing. Menurut saya pribadi mending beli yang masih mentah ya cuy, dikarenakan untuk lubang portingnya kita bisa menyesuaikan ataupun selera masing-masing ya cuy, menyesuaikan diameter porting gitu ya cuy. Nah untuk settingan klep ini, untuk settingan klep bahannya masih besi, dan untuk bos klep juga bahannya besi ya cuy. Jadi bukan yang all bronze ataupun bukan yang AB, ini untuk settingan masih besi in X sama besi. Untuk bos klepnya juga besi ya cuy. Nah, lebih awet untuk settingan ataupun bos klep yang besi ya cuy, beda sama yang all bronze gitu. Nah seperti ini di bagian tatakan per klep bagian in, cuman ini ada sedikit luka ataupun coakan cuy, mungkin karena kagores ke mesin CNC atau mesin pembuatan headnya gitu cuy. Tapi masih aman-aman aja sih menurut saya, tidak terlalu dalam untuk coakan ininya, coakana gitu. Jadi ente ngababad karena lubang pen, pelatuk te kena gitu ya cuy. Mungkin seperti ini. Nah, kita coba untuk di bagian bos klep. Untuk bagian bos klep kan biasanya ada yang oblak gitu ya coy, harus ganti lagi katanya bos klepnya oblak. Dan alhamdulillah ini dari head XGP ini benar-benar presisi ya cuy. Nah, tidak ada goyang sama sekali, ini benar-benar presisi. Nah, kita coba dicabut, mun aya ngabletak suara berarti eta masih bagus ya coy, ataupun bos klepnya masih layak pakai. Nah, kita coba tarik. Nah, ada suara ceplok, berarti untuk si bos klep ini masih oke ya coy, bener-bener presisi. Nah, seperti ini. Kita coba tarik lagi. Nah, terus ininya di tutupin ya coy, tutupin, kita pasang, tutupin. Nah, ada suara ceplak. Nah, itu masih bagus. Untuk bagian X juga kita coba untuk di tes kepresisiannya ya cuy. Tidak ada oblak sama sekali, ini benar-benar presisi. Nah, masih ada bunyi petak, ceplak, berarti ini masih layak pakai ya cuy. Untuk si head dari XGP ini bener-bener oke ya cuy. Seperti itu. Kita coba untuk bagian bos klep sudah, kita coba untuk bagian bagian lubang pen pelatuk kan kayaknya banyak banget tuh yang oblak. Untuk di bagian lubang pen kita coba untuk dijajal bagian lubang pen apakah oblak atau tidak ya cuy. Kebetulan untuk pen ininya saya sudah beli nih, untuk pen pelatuknya seperti ini. Kita coba untuk dimasukin apakah oblak atau tidak ya cuy. Dari posisi masuk sih ini lumayan untuk pati seset gitu cuy. Pas masukinnya agak sedikit longgar, cuman pas di ini sama sekali tidak ada oblak ya cuy. Sama sekali bagian lubang pen pelatuk tidak ada oblak sama sekali. Bagian in benar-benar presisi. Terus untuk bagian X kita coba, tidak ada oblak sama sekali ya bosku. Untuk lubang pen pelatuk benar-benar presisi gitu. Beda sama yang ori kan, kalau yang ori harus ditakol dikarenakan seret ya. Tapi ini juga menurut pribadi saya gak ada oblak sama sekali untuk head dari XGP Racing ini ya cuy. Benar-benar presisi ya cuy untuk head
XGP ini dari segi lubang bos klep aman, terus untuk segi lubang pen pelatuk juga aman ya bosku. Nah, kita coba untuk ukur di bagian jarak antar klep bagian in dan X. Kita coba ukur jarak tengahnya berapa ya cuy. Untuk jarak tengah bagian sini kita coba ukur menggunakan sigmat ya cuy. Kita coba ukur di bagian tengah-tengah berapa mili ya cuy. Nah, untuk bagian tengah ini di angka 3,5 ya cuy. Jadi masih aman di yang antara jarak klep dan klep in dan X itu masih aman di jarak ini itu di angka 3,5 lah, 3 milian lah cuy. Masih aman buat pakai harian ataupun balap ya cuy, dari head dari XGP Racing ini ya cuy. Nah, mungkin seperti itulah untuk review head dari XGP Racing ini ya cuy. Nah, untuk bagian ini juga sudah dibubut bagian per klep. Pokoknya buat kalian yang ingin membeli head XGP Racing ini, untuk link pembeliannya saya sudah sematkan di deskripsi bawah video ini ya bosku. Kalian bisa langsung saja digaskan. Ini benar-benar presisi. Oh ya, satu lagi ya bosku, di bagian jarak bos pelatuk in sama X kan kadang-kadang ada yang tidak presisi gitu, bengkok intinya ya bosku. Kita coba untuk di jajal juga bagian tengah-tengahnya gitu cuy, apakah lurus atau tidak. Nah, kebetulan ini ada klep mentah saya. Ini klep masih mentah, kita coba dijajal di bagian bos in sama bos X itu apakah lurus atau tidak ya bosku. Nah, buat kalian juga yang ingin membeli klep dari Moto1 Racing ini, untuk link pembeliannya saya sudah sematkan di deskripsi bawah video ini ya bosku. Ini Moto1. Oke juga untuk si klep dari Moto1 ini ya bosku. Nah, kita coba jajal ke presisiannya dari bos klep yang in sama yang X ya cuy. Kita coba apakah presisi atau tidak ya bosku. Kan biasanya suka ada yang bengkok nih di bagian bos klep in sama X itu, jadi yang kiweng ataupun bengkok. Nah, mungkin seperti ini. Ini menurut saya benar-benar presisi coy. Dari lubang in sama lubang bos klep in sama X itu benar-benar presisi. Tidak ada bengkok sama sekali. Benar-benar presisi. Benar-benar di tengah-tengah ya bosku. Dulu. Nah, jaraknya itu benar-benar di tengah. Jadi kan suka ada yang bengkok cuy untuk di bagian di sini nih rata-rata. Ini alhamdulillah untuk head XGP ini benar-benar presisi dari segi detail dan kepresisiannya benar-benar presisi gitu coy untuk head XGP Racing ini ya cuy. Nah, mungkin seperti itulah untuk review singkat tentang spesifikasi ataupun kepresisiannya dari head XGP Racing ini ya cuy. Oke, mungkin di konten kali ini cukup sampai di sini ya bosku tentang seputar review head XGP, dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing ya cuy. Oke, see you next time dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Goodbye.